Bismillah, alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap keadaan yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, dan solawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudara yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga setiap ala nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan bertakwa di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum sahabat beriman. Pernahkah Anda merasa emosi saat membaca komentar di media sosial? Atau mungkin tergoda untuk segera membalas pesan yang memancing amarah? Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, di balik kemudahan berkomunikasi, tersembunyi tantangan besar. Bagaimana kita bisa tetap sabar di tengah arus informasi dan interaksi yang begitu cepat? Mari kita renungkan sejenak. Setiap hari, kita disuguhi berbagai konten, berita, opini, komentar, dan berbagai informasi lainnya. Tidak jarang, konten-konten tersebut memicu emosi negatif dalam diri kita. Disinilah pentingnya sifat sabar. Sabar bukan hanya tentang menahan diri dari kemarahan, tetapi juga tentang bagaimana kita merespon setiap stimulus dengan bijaksana. Dalam Islam, sabar memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 153. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dengan bersabar, kita akan selalu mendapatkan pertolongan dan bimbingan darinya. Tidak hanya itu, sabar juga merupakan ciri khas orang-orang yang beriman. Mereka yang mampu menahan diri di saat-saat sulit adalah mereka yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun, bagaimana cara kita menerapkan sifat sabar di era media sosial ini? Pertama, kita perlu menyadari bahwa tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Banyak hoaks dan informasi yang menyesatkan beredar luas. Oleh karena itu, sebelum bereaksi atau membagikan informasi, kita harus memastikan kebenarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Sebuah langkah kecil untuk memverifikasi informasi bisa berdampak besar dalam mencegah tersebarnya fitnah. Selain itu, interaksi di media sosial seringkali membuat kita lupa akan etika berkomunikasi. Komentar pedas, debat kusir, hingga ujaran kebencian menjadi pemandangan sehari-hari. Disinilah ujian kesabaran kita. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak terpancing emosi? Salah satu caranya adalah dengan mengingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Kahf 18. Ayat ini menegaskan bahwa setiap ucapan kita memiliki konsekuensi. Dengan mengingat hal ini, kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara, baik secara langsung maupun melalui tulisan di media sosial. Menariknya, penelitian modern juga menunjukkan bahwa bersabar dan menahan diri dari reaksi impulsif dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Dengan tidak terburu-buru merespon setiap stimulus negatif, kita memberikan waktu bagi otak untuk memproses informasi dengan lebih baik, sehingga keputusan yang diambil pun lebih bijaksana.
Hal ini juga membantu kita untuk menjaga keseimbangan emosi dan mengurangi stres yang seringkali muncul akibat interaksi negatif di media sosial. Namun, sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah tindakan aktif untuk mengendalikan diri dan memilih respons yang tepat. Dalam konteks media sosial, ini berarti kita harus selektif dalam memilih konten yang kita konsumsi dan bagikan. Kita juga harus bijaksana dalam berinteraksi, menghindari perdebatan yang tidak produktif, dan fokus pada hal-hal yang membawa manfaat. Salah satu cara untuk melatih kesabaran adalah dengan mengambil jeda sebelum merespons sesuatu. Ketika kita membaca komentar yang memancing emosi, cobalah untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan pikirkan apakah respons kita akan membawa kebaikan atau justru memperburuk situasi. Selain itu, penting bagi kita untuk menetapkan batasan dalam penggunaan media sosial. Terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia maya dapat menguras energi dan emosi kita. Dengan menetapkan waktu khusus untuk berinteraksi di media sosial, kita dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Misalnya, kita bisa menetapkan waktu tertentu untuk membuka media sosial, sehingga tidak mengganggu aktivitas lain yang lebih penting, seperti beribadah, bekerja, atau berkumpul bersama keluarga. Mari kita ingat kembali kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan. Ketika beliau dihina, dicaci, bahkan disakiti, beliau tetap membalasnya dengan kebaikan. Sikap inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika kita menghadapi komentar atau perilaku negatif di media sosial, cobalah untuk meneladani sikap Nabi dengan membalasnya dengan doa atau diam jika tidak ada manfaat. Penting bagi kita untuk terus memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita selalu tenang dan sabar. Dengan rutin membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala ujian, termasuk ujian kesabaran di media sosial. Jangan lupa pula untuk mencari lingkungan yang positif, baik secara fisik maupun digital. Bergabunglah dengan komunitas yang mendukung nilai-nilai kebaikan dan hindari lingkungan yang penuh dengan fitnah atau ujaran kebencian. Jadi, bagaimana kita bisa mulai menerapkan sifat sabar di era media sosial ini? Pertama, selalu verifikasi informasi sebelum membagikannya. Kedua, hindari terlibat dalam perdebatan yang tidak bermanfaat. Ketiga, tetapkan batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Dan yang terpenting, selalu ingat bahwa setiap tindakan dan ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus belajar dan memperbaiki diri, karena sabar adalah proses yang membutuhkan latihan dan kesungguhan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, insya Allah kita dapat menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi tantangan di era media sosial ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hambanya yang sabar dan bertakwa. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar fakta Islami. Semoga yang nonton sampai akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.